menjelaskan mengenai definition dari filosofi. Jadi filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang hakikat. Berpikir hakikat adalah berpikir tentang sebab, ya. Sebab dari suatu peristiwa, sebab dari suatu masalah, sebab dari segalanya. Jadi berpikir filsafat adalah berpikir sebab, berpikir hakikat adalah berpikir sebab dari suatu peristiwa. Itu maksud dari berpikir filsafat itu. Dan itu juga yang membuat kenapa seorang filsuf disebut seorang yang bijaksana, karena berpikir sebab itu membuat seseorang memiliki understanding, membuat seseorang memahami sesuatu. Orang kalau memahami sesuatu itu biasanya dia bisa memberikan reaksi yang rasional, tidak emosional. Jadi wisdom itu adalah rasio. Wisdom itu adalah reaksi yang rasional. Jadi orang bisa menggunakan rasionya untuk memberikan reaksi terhadap suatu peristiwa. Jadi kira-kira begitulah definition dari filosofi. Nah, yang kedua kepada Bapak Ibu saya memperkenalkan dasar epistemologi ilmu pengetahuan. Ya, ketika berbicara mengenai dasar epistemologi ilmu pengetahuan, saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu ada dua bagian proses epistemologi ilmu pengetahuan. Yang satu adalah epistemologi sains profesional. Epistemologi sains profesional itu diperkenalkan oleh René Descartes, ditulis begitu ya, saya nggak tahu baca bahasa Prancis. René Descartes, tulisannya begitu. Itu disebut profesional science. Jadi orientasinya adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi melulu untuk kebenaran, menguji kebenaran, teori kebenaran, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah berkembang dia dari profesional science menjadi problem solving, epistemologi problem solving atau epistemologi kritis. Nah, orientasi dari jika profesional sains ini orientasinya adalah kebenaran sains, maka epistemologi problem solving ini orientasinya adalah pemecahan masalah. Nah, basis dasar epistemologi problem solving ini adalah cara berpikir filsafat itu. Ya. Berpikir problem solving berarti berpikir solution, gitu ya, rumus-rumusnya, alur berpikirnya Bapak. Berpikir solution, ya. Berpikir problem solving, satu berarti berpikir problem, problemnya apa. Berpikir problemnya apa, berarti problem solving, dan problemnya apa, berarti yang dipikirkan berikutnya adalah solution. Berpikir solution berarti berpikir sebab masalah. Jadi tidak berpikir solution langsung cari kira-kira solusinya apa. Tidak boleh kira-kira. Harus lari ke sebab masalahnya apa. Nah, sehingga yang dilakukan sesungguhnya adalah suatu diagnose masalah, menggunakan istilah medical ya, diagnose ya. Atau eksplorasi atau identifikasi. Berpikir sebab masalah itulah yang mengakibatkan orang menghasilkan formula pemecahan masalah. Jadi kalau orang berpikir problem solving itu maksudnya untuk memecahkan masalah. Artinya apa? Memikirkan solution. Artinya apa? Memikirkan sebab masalah. Baru orang ketemu solution. Nah, itu adalah basis epistemologi problem solving. Nah, setelah itu Bapak Ibu berkembanglah ya, pada tahap yang ketiga saya menjelaskan ragam
epistemologi ilmu hukum, ya, mulai dari epistemologi historis, ya, ilmu hukum historis, epistemologi ilmu hukum murni, setelah itu epistemologi ilmu hukum fungsional, setelah itu epistemologi ilmu hukum pragmatis, nanti terakhir kontekstual, habis itu epistemologi ilmu hukum kritis, ya. Baru yang terakhir epistemologi hukum kontekstual, ya. Nah, tokoh-tokohnya siapa gitu, nanti Bapak Ibu cek di situ kalau mau cari knowledge-nya. Nah, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya setelah saya keluar dari ruang kuliah pada sesi yang kedua, kalau saya tidak salah, ketika di antara Bapak Ibu ada yang membahas mengenai wisdom, ya, dan menghubungkan wisdom itu dengan religion, ya. Membahas wisdom religion. Apakah wisdom itu, ya, lalu membandingkan dengan anger, dengan kemarahan, yang mana lebih tinggi sebetulnya, ya? Karena God juga bisa anger, Tuhan juga bisa marah. Ya, nah, saya tidak masuk ke wilayah itu. Ya, saya klarifikasi hari ini, saya tidak masuk ke wilayah itu. Walaupun saya punya pandangan mengenai wilayah. Ya. Mengapa religion itu begitu banyak dibicarakan oleh banyak orang, tetapi religion itu tidak, jangankan mengubah dunia, mengubah manusia yang membicarakan kebenaran religion pun tidak bisa. Mengapa religion yang hebat itu tidak bisa menurunkan sederajat pun ego manusia? Why? What's wrong with it? Nah, itu pandangan analisis personal saya mengenai religion. Ya. Lalu, what is anger? Ya. Apa yang disebut anger? Apakah flooding banjir itu anger? Anger. Ya. Apakah banjir itu keparahan? Betul keparahan Tuhan atau kebodohan manusia? Nah, kita juga sering menyalahkan, melabel-labeli Tuhan dengan berbagai kesalahan cara berpikir manusia. Sehingga dosa manusia semakin hari semakin menumpuk. Ya, kita juga sering memuja Tuhan sambil sekaligus meletakkan Tuhan sebagai alas kaki atau keset tempat mencuci kotoran kaki kita. In the same time saya melihat fakta itu. That is my personal opinion. Kita tidak masuk ke sana. Di mata saya, religion itu adalah sains yang diformulasikan dengan level berpikir yang lebih tinggi. Sains itu level berpikir rasio. Religion itu level berpikir rasio plus consciousness plus arts. Jadi campurannya banyak nih Bapak Ibu, rasio ditambah kesadaran ditambah keindahan. Ya, sehingga kalau orang membaca religion berhenti hanya pada level keindahan, sampailah dia pada level keindahan. Berhenti pada level kesadaran rasio, sampailah dia pada level rasio. Berhenti pada level kesadaran, sampai dia pada level kesadaran. Hanya orang yang belajar agama sampai pada level kesadaran yang akan berubah sikap, perilaku, cara berpikir, dan cara berbicara. Kalau tidak, letak aja Pak. Bapak Ibu, tetap aja ngomong agamanya kencang, perilaku buruknya lebih kencang lagi, gitu. Nggak nyambung sama sekali. Ya. Nah, jadi kita lebih bagus tidak memasuki wilayah itu, karena wilayah itu adalah percobaan personal setiap manusia. Religion itu tidak, kalau dipublikkan itu ya karena ingin mengajak banyak orang menjadi baik. Tapi seringkali contoh yang membicarakan ini juga tidak baik. Gitu ya. Sudah, jangan masuk wilayah itu wilayah yang cukup sulit untuk dipahami. Ya, kalau kita mau coba paham, tapi kalau mau jujur mudah dipahami, kalau tidak jujur agak tidak mudah. Balik sekarang saya supaya itu clear, itu adalah satu wilayah yang dasarnya kebenarannya adalah keyakinan. Artinya bukan karena kebenaran agama itu tidak bisa ditelaah secara rasio, tapi karena kebanyakan penganut agama itu pada suatu zaman agama diturunkan tidak menggunakan rasio, level rasionya tidak sama. Maka dipilihlah
keyakinan sebagai dasar untuk menganut kebenaran. Nah, itu beda lagi. Ya, kebenaran berbasis keyakinan. Sedangkan sains itu adalah kebenaran berbasis pengujian. Kalau kita berbicara kebenaran di dalam sains, basisnya adalah pengujian. Semakin sahih pengujiannya, semakin sahih kebenarannya. Di dalam agama itu tidak boleh dilakukan. Tapi banyak personal orang melakukannya. Karena itu banyak orang yang selamat dalam kehidupan karena memahami agama dengan benar. Banyak orang tidak selamat dalam kehidupannya karena memahami agama dengan salah. Ya. Nah, kembali sekarang kita kepada kebenaran yang didasarkan kepada pengujian. Ya. Ya. Apakah pengujiannya itu sifatnya deduksi? Apakah pengujiannya itu sifatnya induksi? Saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu beda antara deduksi dengan induksi. Ini adalah basis epistemologi pengujian dalam penemuan kebenaran. Cara membuktikan kebenaran. Ya, kalau deduksi, orang menemukan formula umumnya dalam bentuk teori, lalu contoh-contohnya dicari di alam praktikal, ya, di dalam empirikal, di dalam dunia empirikal. Kalau induksi, contoh-contohnya dulu, lalu digeneralisasi, ya, diambil unsur-unsur umumnya, lalu ketemulah orang mengenai penyimpulan. Nah, itu sebabnya dunia induksi itulah yang disebut dengan dunia empirikal. Dunia induksi disebut dunia empirikal. Ada 5 contoh. Ya, contoh 1 dinilai, contoh 2 dinilai, contoh 3 dinilai, 4, 5 dinilai. Lalu dari hasil penilaian itu, yang disebut pengujian sebetulnya adalah penilaian. Penilaian adalah pengujian. Jadi assessment itu adalah penerapan standar tertentu terhadap suatu objek. Lalu itulah disebut penilaian. Sama dengan seorang dosen memberi nilai, nah itu juga sebetulnya adalah penilaian. Kalau empirical itu adalah contoh 1 atau kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, ditarik kesimpulan, itu disebut dengan induksi, atau itulah metode empirical. Ya. Kalau di dunia sains alamiah atau natural science atau ilmu pengetahuan alamiah, ya, IPA gitu ya. Nah, pengujian itu setiap kasus itu diberikan perlakuannya sama, ya. Kasus 1, 2, 3, 4 diberi perlakuan sama, perlakuannya X misalnya. Terhadap kasus 1 diberi perlakuan X, hasilnya apa? Kasus 2 diberi perlakuan X, hasilnya apa? Sampelnya ini dibuat sama 1, 2, 3, 4, 5 ini. Lalu yang ditanyakan, adakah perbedaan hasil dari kelimanya ini yang mengakibatkan dari perlakuan yang sama terhadap objek yang sama menghasilkan ternyata hal yang berbeda. Yang berbeda ini diberi lingkaran lalu diuji lagi lebih dalam gitu. Nah, itu dunia empirical. Tapi praktek di dunia humaniora, di dunia ilmu pengetahuan humaniora atau humanity atau yang berobjek manusia dan perilakunya. Ada sains berobjek manusia dan perilakunya disebut humaniora. Karena itu ilmu hukum dimasukkan ke dalam kelompok keluarga sains humaniora. Ilmu sosial masuk kelompok bidang sains humaniora. Ilmu pengetahuan politik, sosial politik masuk kelompok sains humaniora. Gitu. Nah, yang objeknya benda-benda alam atau benda hidup yang dibenda matikan, ya, seperti ilmu kedokteran itu benda hidup yang dibenda matikan. Sehingga kalau dulu kembali lagi, kalau mungkin menurut ajaran agama tertentu jantung tidak boleh diganti. Nah, sekarang jantung diganti dengan silikon, dengan berbagai peralatan yang membuat bisa memperpanjang hidup lifetime orang itu bisa 10 tahun, 20 tahun. Pada manusia diberi perlakuan sebagai objek sains, ya, tidak sebagai benda sakral, sebagai objek sains. Nah, sehingga terjadilah orang yang matanya sudah tidak bisa melihat keindahan dunia,
lalu diganti sehingga bisa melihat keindahan. Nah ini saudara, model perbedaan antara tidak hanya ilmu pengetahuan alam itu saja yang ilmu pengetahuan sosial, bukan ilmu pengetahuan Tuhan. Soalnya adalah kebenaran. Apakah kebenaran yang dihasilkan oleh sains itu berdasarkan epistemologi atau tidak? Ya, epistemologi itulah ciri sains. Ilmu pengetahuan humaniora juga, ilmu hukum juga memiliki epistemologi. Karena itu tidak ada alasan orang mengatakan ilmu hukum itu bukan ilmu hukum itu disiplin, ya. Itu dalam proses perkembangannya begitu. Tapi lama-lama ilmu hukum is science, humaniora. Ya, ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dan perilaku. Nah, sekarang setelah kesimpulan perkuliahan ini, saatnya sekarang, saudara-saudara, saya ingin melihat, ya, saya akan ambil 5 sampel saja tugas, dan mudah-mudahan yang tidak sempat terambil tugasnya bisa melakukan koreksi sendiri terhadap tugasnya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau dicoba proposalnya yang sudah dibuat, satu aja bawa ke sini, Pak. Jangan semua. Ya. Nah, ini saudara Edi Nur Cahyo, Pak Nur, Pak Edi, Pak Nur. Model pengaturan konsep ekonomi syariah dalam usaha modal ventura. Kalau saya baca judul ini, maka di alinea 1 tulisan Pak Edi, saya harus baca mengenai modal ventura. Saya cek ya. Nah, uji sekarang Pak Edi. Di fakta, Bapak munculkan konsep. Nah, konsep is not fakta. Ya. Perusahaan modal ventura masih konsep. Nah, jadi ekspektasi saya ketika membaca judul ini adalah suatu gambaran yang hebat tentang modal ventura itu. Siapa saja, apa modal ventura itu, harus muncul di alinea 1 supaya yang orang yang bukan mempelajari modal ventura, saya misalnya orang awal modal ventura, saya langsung mengerti apa yang dibicarakan oleh disertasi itu. Asumsi penulisan sebuah disertasi adalah disertasi dibaca tidak saja oleh orang yang sesama ilmunya, tetapi orang yang berbeda ilmu pengetahuan, background-nya. Nah, karena itu dia harus dari awal sudah menjadi inspirasi tentang apa yang tidak diketahui menjadi diketahui. Karena itu bagus ya standar penulisan disertasi. Kenapa orang-orang dari bidang ilmu hukum susah nembus Scopus, ya, jurnal internasional berakreditasi Scopus, itu karena sering gak nyambung, ya. Jadi tulisannya itu dalam alinea itu banyak kalimat yang gak ada hubungan satu sama lain, tidak bersahabat, apalagi bersaudara. Alineanya kadang-kadang berkelahi, ya. Jadi gak mungkin tembus Scopus yang begitu. Nah, yang Scopus itu adalah orang yang berpikiran jernih dan strukturnya jelas, gitu aja sebetulnya, ya. Kemudian kunci lainnya adalah masalah yang diangkat, masalah yang tidak umum dibicarakan orang, tetapi memang masalah yang harusnya dibicarakan atau dibahas. Pasti tembus, Scopus gak mungkin tidak. Nah, sekarang modal ventura. Modal ventura di alinea 1 harus modal ventura merupakan, bukan adalah. Kalau adalah definisi, ya, merupakan itu description atau narasi. Modal ventura merupakan salah satu bentuk modal yang bla 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 bla. Kemudian alinea berikutnya, modal ini merupakan salah satu bentuk modal alternatif yang digunakan dalam pembiayaan bla 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 oleh siapa
jumlahnya berapa yang beredar di Indonesia. Kalau nulis disertasi harus hebat Bapak Ibu. Ya. Ada disertasi yang levelnya skripsi, ada yang iseng, gitulah ya. Jadi disertasi harus disertasi, dimulai dengan kehebatan-kehebatan. Jadi mulailah dengan konsep modal ventura itu apa? Ini boleh ditulis, ya, tapi Bapak harus membuktikan bahwa ini tidak ditulis orang lain. Sendiri buktikan, ya. Originalitas itu jadi syarat utama Bapak Ibu. Karena kalau tulisannya tidak original, nanti setelah doktor bisa dibatalkan doktornya kalau terbukti tidak original. Nah, ini hindari bahaya ini. Caranya mudah. Kalau Bapak Ibu menulis disertasi, dasarnya adalah fakta, ya, masalahnya dasarnya fakta, masalahnya faktual, lopusnya jelas, itu kemungkinan similarity dengan disertasi orang itu kecil. Tapi kalau mulainya dengan gagasan itu bahaya, karena gagasan itu bisa nyambung dengan gagasan yang sama. Itu kayak Temon sama Abdel itu, yang betul ya? Abdel sama Temon. Temon itu bikin lagu, nyanyi, bukan lalu Del aku punya lagu baru deh, aku baru ngarang lagu katanya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terus Abdel bilang, itu bukannya lagunya Pus-Pus. Gitu. Bilang lagi, aku ngarang lagu yang lain nih, Ayah. Mon, itu bukan lagunya Pus-Pus lah. Terus Temon bilang, kenapa setiap lagu yang aku ciptakan selalu diciptakan orang? Gitu. Jangan begitu, jangan Temon sama Abdel. Gitu ya. Jadi kalau berangkat dari fakta, Temon sama Abdel itu jarang ketemu. Ya. Nah, ini modal ventura apa? Kemudian gambarkan fakta mengenai modal ventura. Gambarkan fakta mengenai modal ventura. Hebatnya dia apa? Kenapa dia harus dibicarakan modal ventura? Apa urusannya dengan modal-modal yang lain yang bukan modal ventura? Capital itu kan ada banyak capital. Ya. Begitu Bapak bicara capital, bicara modal ventura, Bapak tidak boleh tidak baca bukunya Adam Smith mengenai Das Capital. Bukunya Karl Marx mengenai Das Kapital. Tidak dapat yang asli, baca yang terjemahan. Itu cara menulis disertasi supaya tidak dikadalin oleh para penguji, gitu ya. Jadi begitu bicara capital, kuasai capital. Buku saktinya itu Adam Smith, kemudian Karl Marx. Atau buku-buku yang membicarakan tulisan Adam Smith dan Karl Marx mengenai capital. Tidak harus dicari, jangan karena tidak ketemu bukunya lalu disertasi tidak dilanjutkan, maksud saya begitu. Nah, setelah itu barulah diangkat lagi cerita mengenai ekonomi syariah dan modal ventura itu. Hebohnya apa ekonomi syariah dan dalam modal ventura itu? Kenapa ekonomi syariah? Ekonomi tidak harus syariah, tapi kenapa harus syariah gitu? Nah, itu yang harus diekspos lagi. Lalu populasi audiensnya itu sebanyak apa? Biasanya luasan populasi menjadi alasan kenapa dia harus dibahas. Nah, baru alinea berikutnya mengenai problem pengaturannya apa? Ya. Berikutnya adalah problemnya apa? Ya. Problem dari ekonomi modal ventura ekonomi syariah ini apa problemnya? Sebagai orang ilmu hukum, ketika bertanya mengenai sebab, yang kita analisis adalah sebab regulasinya. Apakah ada problem regulasi yang mengakibatkan modal ventura ekonomi syariah ini tidak berjalan dengan baik? Cek. Nah, fakta itu gambarannya paling tidak 5 komponen. Ya. Komponen 1 menggambarkan itu. Maka orang kalau menulis facts itu ada facts 1, facts 2, facts 3, facts 4, facts 5 dan seterusnya. Itu minimal 5 lah gambaran fakta itu. Di awal dia menggambarkan mengenai konsep yang fakta yang akan dibicarakan. Modal apa? Modal ventura itu apa? Ya. Korelasinya ekonomi syariah apa? Itu dalam satu alinea supaya orang dapat frame, dapat garis pinggir mengenai apa yang dibicarakan. Setelah itu langsung fakta. Fakta modal ventura,
fakta modal ventura ekonomi syariah, berikutnya problemnya apa. Mencari sebab masalahnya di regulasi. Jadi gambarkan dulu regulasinya bagaimana, lalu problem di dalam regulasinya apa. Dapatlah Bapak Ibu Saudara yang disebut dengan fakta kunci atau key facts. Fakta kunci itu adalah fakta teknik, saya menyebutnya fakta teknis, maksudnya ekonomi syariah, modal ventura ekonomi syariah itu fakta teknis. Ketika dihubungkan dengan rules, aturan, problemnya apa? Itu identifikasi. Masalahnya ini. Lalu ketika Bapak Ibu ingin nanti membahas ini, Bapak Ibu harus menggunakan teori untuk mendefinisikannya. Bapak melihat ini sebagai problem apa? Gunakan teori apa untuk mendefinisikan problemnya? Itu harus pakai teori. Kalau pakai teorinya, kalau yang Bapak lihat problemnya adalah ternyata ada aturannya, ya, aturannya menetapkan tujuan, tetapi prakteknya tidak mengacu pada tujuan tapi malah jalannya kebalik, maka Bapak mengatakan ini menurut PON ini merupakan problem fungsi. Gitu. Jangan ngarang, ya. PON yang bilang nanti pengujinya, kenapa saudara sebut ini problem fungsi? Nah jawabnya kan gampang, PON yang bilang itu problem fungsi. Landasan teoretik saya. Nah kalau ujiannya sudah begitu, yang uji biasanya agak-agak mikir mengajukan pertanyaan. Kalau Ibu Saudara-saudara jadi nggak asal tanya. Karena begitu ditanya di luar itu, saya membahas problem ini, frame-nya ini ya, basis epistemologinya, epistemologi hukum fungsional. Jadi saya frame-nya segitu. Nah, jadi saya nggak mau ditarik kanan kiri karena penguji itu kan suka. Saya misalnya belajarnya adalah epistemologi hukum kontekstual. Saya akan bilang kenapa saudara nggak kontekstual? Kontekstual aja lebih bagus. Nah, gitu. Penguji itu tidak, kadang-kadang namanya penguji ya, menguji gitu. Saudara tidak boleh larut dengan challenge itu. Saudara harus jelaskan. Saya melihat problemnya ini, diskorelasi antara rules praktek hukum dengan tujuan. Saya melihat diskorelasi ini, menurut Profesor PON ini disebut dengan problem fungsi. Karena itu masalah yang saya analisis 1 dan 2. Udah, Bapak Ibu diam di situ, jangan bergeser-geser. Ya Pak Edi, ini Pak Edi, Bapak Ibu saya akan cek semua yang ada di sini. Nanti perbaiki primer sekunder saja, tidak usah primer. Nanti saya berdasarkan itu akan saya nilai. Ini kalau saya nilai pasti di bawah angka 6 ya. Pasti di bawah angka 6. Nah, nanti diperbaiki sedikit, mungkin satu kelas di A-kan saja tidak ada masalah. Untuk saya tahu A itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Dasar saya memberikan nilai A, yang penting orang mengerti atau tidak gitu. Kuliah dengan saya ini membuat orang mengerti epistemologi atau tidak. Yang penting mengertinya sebetulnya ya. Ini Pak Edi, silakan diambil. Judul ya, mau dikutip-kutip judulnya? Okay. Karena dari judul ini saya melihat Bapak mau angkat epistemologi kontekstual, betul? Karena Bapak munculkan pengaturan konsep. Jadi Bapak berasumsi di dalamnya ada problem konsep. Nah, tidak harus sevulgar itu. Kata konsepnya dihilangkan saja. Jadi model pengaturan ekonomi syariah dalam usaha model pengaturan dibalik Pak ini model pengaturan usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah. Model pengaturan usaha modal ventura yang Bapak bahas kan usaha modal ventura nih. Iya. Ya. Model pengaturan usaha langsung saja. Model pengaturan usaha modal ventura berbasis konsep atau nggak usah konsep, berbasis ekonomi syariah gitu aja. Ya. Saya belajar sedikit Pak ekonomi syariah di Brawijaya.
Ya, ini ya Pak Edi boleh diambil. Nanti di revise. Terima kasih Prof. Ya.